Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah wilayah di Jawa Timur membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan kewaspadaan. Salah satu tindakan preventif yang dilakukan yakni memberikan penyuluhan kepada peternak akan bahaya PMK. Pemirsa, kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di Jawa Timur mulai mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tercatat sudah 4 kabupaten melaporkan kasus PMK yang menjangkit hewan milik peternak di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi langsung tancap gas dengan melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya lewat pemberian penyuluhan kepada peternak sapi dan kambing di Banyuwangi. Lewat rangkaian kegiatan Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa Bupati Ipuk bersama Dinas Pertanian dan Pangan melakukan penyuluhan langsung di salah satu sentra peternakan sapi dan kambing di Desa Kaliploso, Kecamatan Celuring pada Rabu lalu. Atas merebaknya kasus PMK, Bupati Ipuk mengimbau peternak meningkatkan kewaspadaan dan meminta mereka untuk sementara waktu menunda pembelian ternak dari luar daerah. Tak hanya itu, Bupati Ipuk meminta agar kebersihan kandang terus dijaga. Pemberian tambahan nutrisi serta pemberian obat cacing juga penting dilakukan untuk mencegah PMK sedini mungkin. Jika ditemukan kasus PMK yang menjangkit ternaknya, Bupati mengimbau agar segera melapor kepada petugas atau instansi terkait, agar lebih cepat ditanggapi serta menghindari ke hewan ternak lainnya. Saya lagi ada di Desa Kaliploso, kebetulan lagi program Bunga Desa, sekaligus saya melihat pelayanan ternak terkait dengan wabah penyakit kuku dan mulut. Alhamdulillah, ini ternak di Desa Kaliploso sudah dicek semuanya, sehat semuanya, tidak ada yang terkena penyakit kuku dan mulut. Jadi Bapak Ibu sekalian, masih aman Banyuwangi dan sampai saat ini belum ada ya ternak Banyuwangi yang terkena. Ya, mudah-mudahan mari kita saling mengingatkan agar semuanya sehat, dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang punya hewan ternak, ayo periksakan sebelum terlambat, dan ini diberikan layanan pemeriksaan ini secara gratis oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Penyuluhan selain terkait dengan penyakit kuku dan mulut, tadi diberikan juga vitamin, lalu juga dengan mineral ya agar hewannya tambah kuat, terhindar dari penyakit. Dalam kesempatan itu, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi juga memberikan suntikan vitamin ke ternak milik warga Desa Kaliploso dan akan dilakukan giat serupa di sejumlah sentra peternakan yang ada di Banyuwangi. Sementara itu, sampai saat ini Banyuwangi masih nihil dari penyakit kuku dan mulut yang menjangkit ternak. Namun, pemerintah tak ingin lengah dengan terus melakukan pengawasan dan gencar melakukan penyuluhan terkait bahaya PMK. Peternak juga diminta untuk tidak melakukan panic selling yang bisa membuat harga kambing jatuh. Mengingat sampai saat ini kasus tersebut masih terus ditekan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, ratusan rumah di Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar dilanda banjir rob pada Rabu lalu. Banjir setinggi mata kaki orang dewasa tersebut terjadi akibat luapan air laut yang masuk ke aliran Sungai Stail. Akibatnya, tanggul yang selama ini dibangun warga jebol tak kuat menahan tekanan air.
tercatat ada 162 rumah di 3 dusun tersebut tergenang banjir rob. Sejak Senin lalu, ratusan rumah yang berada di Desa Wiringin Putih, Kecamatan Muncar terendam banjir rob. Tercatat ada 3 titik yang tergenang luapan air rob, 2 titik di Dusun Kabat Mantren dan 1 titik di Dusun Kerajaan Desa Wiringin Putih. Dari data yang dihimpun pemerintah desa setempat, tercatat ada 162 rumah di 3 dusun tersebut tergenang banjir rob. Genangan banjir paling parah terjadi di Dusun Kabat Mantren dan juga Dusun Kerajaan. Lantaran daerah ini hanya berjarak 1 km dari tepi pantai. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul air sungai Kali Setail. Tanggul yang selama ini dibangun tak kuat menahan tekanan air yang mendapat kiriman air rob laut dari pantai Wiringin Putih Muncar. Menurut Muhammad Nur Hadi, Kepala Desa Wiringin Putih, menyebut total ada 5 RW di Dusun Kerajaan yang paling parah terdampak banjir, termasuk beberapa rumah yang airnya masuk ke dalam perumahan warga. Nur Hadi menambahkan, untuk Dusun Kabat Mantren tercatat ada 12 rumah yang kemasukan air banjir. Beruntung banjir ini yang menerjang tak sampai menimbulkan korban jiwa. Perlu saya sampaikan bahwa banjir yang ada di Wiringin Putih itu sudah terjadi setiap tahun. Ya. Selama ini memang terjadi terus seperti itu. Ada beberapa upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana mengatasi itu. Di antaranya adalah ikhtiar swadaya untuk mungkin tanggul. Tapi itu pun tidak bertahan lama, akhirnya runtuh kembali. Dan kebetulan pada tahun ini, tahun 2022 ini, efek dari pasang tinggi ini ada 3 lokasi yang terkena. Yang pertama di Dusun Kerajaan RW 5, kemudian di Kabat Mantren RW 1 dan Kabat Mantren RW 6. Kalau jumlah warga terdampak ya kurang lebih sekitar 145-an lah dari ketiga titik tadi. Kalau penyebab utama air pasang tinggi kemudian merambah ke lingkungan itu, kalau melihat pengamatan kami di lapangan, yang pertama kondisi tanggul desa yang runtuh atau jebol. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak jaringan air yang pasang dari laut yang melalui tambak-tambak, sehingga jumlah air yang masuk melalui sungai dan beberapa aliran mulai tambak ini memicu air mengumpul dan akhirnya meninggi sehingga berdampak ke lingkungan. Untuk upaya jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah desa kemarin ketika dengar kita tahu peristiwa itu, kita sudah mengambil langkah-langkah berkoordinasi dengan Pak Kasum, dengan RT RW. Insya Allah pada hari Jumat besok ini kita melakukan rakor dusun yang biasanya bergilir itu, kita arahkan ke wilayah itu khusus untuk membicarakan masalah ini, untuk mencari solusi. Mudah-mudahan di tahun ini harapan kami dari pihak Pemkab barangkali ada program, atau mungkin dari kami dari dana desa mungkin di tahun 2023 akan kita arahkan ke sana. Sementara itu, Yatemi, warga yang ikut terdampak banjir rob, menyebut jika banjir ini sudah kerap terjadi di wilayahnya. Bahkan, wilayah tempatnya tinggal sudah menjadi langganan banjir tiap bulannya. Namun, dibandingkan dengan banjir yang terjadi sebelumnya, banjir yang melanda kali ini volumenya lebih besar. Oh wingi nggih. Oh wingi nggih. Nggih. Pun kalih dinten berarti. Nggih kalih dinten iki. Kirane jenengan mlebet, Mbah? Mlebet Sampai sak pinten? sak polo. Pokoke kok tanggal ngoten, tanggal pinten ngoten nggih. Mesti banjir. Tiap tahun berarti nggih. Tiap tahun mesti enten nggih. Mboten ngantos ben taun nggih, namung sak wulan rong wulan ngoten. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.